Panas banget di Jakarta, tapi aku nggak akan malas-malasan kasih tahu kalian berita-berita terpopuler setiap harinya cuma di Viva Top 3. Yang belum subscribe channel kita, cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan berita-berita atau video terbaru dari Viva. So langsung aja, ini dia berita pertama. Pelaku penusukan mantan Menko Polhukam Jenderal TNI yaitu Wiranto dihukum 16 tahun penjara. Terdakwa bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara dituntut hukuman penjara selama 16 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum pada 11 Juni 2020. Abu Rara adalah pelaku utama dari penusukan yang membuat Wiranto dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ia didakwa telah melakukan perbuatan jahat terencana dan tindak terorisme. Sementara untuk terdakwa Fitri Diana dituntut 12 tahun penjara dan Abu Basilah alias Jack Pero dituntut 7 tahun penjara. Keduanya mendapatkan hukuman lebih ringan karena peran yang berbeda-beda dalam aksi penusukan tersebut. Rencananya sidang lanjutan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis besok 18 Juni 2020. Sebelumnya Abu Rara ditangkap usai menusukkan gunting ke perut Wiranto saat melakukan kegiatan di alun-alun Menes, Provinsi Banten 10 Oktober 2019 lalu. Wah, tuntutan penjaranya lama loh. Kapan ya kasus korupsi bisa dihukum selama ini? Pasti kapok tuh. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu Muhammad Nazarudin telah bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung sejak Minggu 14 Juni 2020. Terpidana kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 itu keluar penjara setelah mengajukan CMB atau cuti menjelang bebas. Nazarudin akan menjalani masa CMB hingga 13 Agustus 2020 mendatang dengan pengawasan dan pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan Bandung. Seharusnya Nazarudin baru bebas pada 2025. Namun Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat yaitu Didik Mukrianto menilai bebasnya Nazarudin saat ini sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Seperti diketahui, Nazarudin divonis bersalah pada 2012 lalu dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Lalu pada 2016, pria 41 tahun ini dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dan dihukum 6 tahun penjara. Kasus korupsi miliaran rupiah tapi hukumannya bisa dipotong kayak gini. Gimana bisa kapok? Akhirnya Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Ali Mazzi mengizinkan 500 tenaga kerja asing asal Cina bekerja di wilayahnya. Ali akhirnya perbolehkan para pekerja asing masuk Konawe, Sulawesi Tengah karena sudah dapat izin pemerintah pusat. Semua TKA itu harus menjalani karantina dan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. 500 TKA Cina ini akan datang bergelombang. Tahap pertama pada 23 Juni 2020, 146 orang akan datang dan didampingi 4 tenaga medis. Sebelumnya terjadi penolakan terhadap 500 TKA Cina. Selain karena corona, warga juga mempertanyakan alasan pemerintah tak pakai pekerja lokal. Ratusan TKA ini adalah tenaga ahli dalam instalasi semental nikel untuk PT Virtual Dragon Nickel Industry. Terpaksa didatangkan dari Cina karena belum ada tenaga lokal yang punya keahlian serupa. Wah, dengar-dengar proyek ini bisa menyerap 3.000 tenaga kerja lokal. Dan untuk TKA-nya cuma dikontrak 6 bulan aja. Wah, semoga semuanya lancar deh. Oke Vivanians, itu dia Viva Top 3 hari ini. Jangan lupa untuk baca berita lengkapnya cuma di viva.co.id atau vivanews.com. Kalian juga bisa nontonin video kita yang lainnya cuma di flix.id atau video.com. Jangan lupa dong untuk subscribe channel kita, like, share, dan komen video ini pastinya. Sampai jumpa lagi di Viva Top 3 selanjutnya. Bye-bye.